Halo Sobat Bicara, ketemu lagi dengan Vira tentunya, masih dengan Vira tapi dengan tampilan berbeda di sini karena kali ini akan ada talk show Sabi dan Vira juga nggak sendiri karena sudah ditemani dengan co-host Kak Mahathir. Hey, welcome back to Talk Show Sahabat Bicara. Udah lama banget nih kita nggak buat talk show ya, Fir ya. Betul banget Finally Kak. we are back. Yang biasanya kalau Vira hadir di podcast, kali ini kita One buat on talk one show one gitu on one kan. ya. Ha. Kali ini kita hadir narasumber yang kece. Tapi kita akan ngebahas apa sih, Fir, sebenarnya di talk Tentang show ini? digital kreatif di Indonesia banyak dan nanti juga cakupannya mengenai branding, mengenai marketing dan juga mengenai inovasi-inovasi digital yang pastinya akan works banget buat di tahun 2023 nih Kak. Benar banget, karena sahabat bicara dan juga semua sahabat Ganjar nih ya, kalau di 2023 kayaknya self branding sudah dilakukan sejak dini sih sebenarnya. Ya itu penting banget sih. Iya, karena misalnya sendiri kayak gue pribadi atau Vira pribadi kan pasti punya sosial media yang nge-branding gitu ya. Ya, even Fajar yang lagi viral pun Kak, dia nge-branding diri dia sebagai sosok yang sedih gitu kan. Sedih ya, Dan sad akhirnya, boy. ya akhirnya sellingnya marak gitu kan. Ya itu Gitu. dia, misalkan kayak kamu nanya, itu kan dia selling ya kan, dia selling Betul, di betul, shop, betul. Kita lihat di platform Shopee, di Tokopedia dia jualan kayak dengan cara gaya Dilan ya itu cara brandingnya dia berarti Ya. kan. Nah mungkin sahabat bicara dan seluruh sahabat Ganjar yang nonton ini pengen tahu lebih detail lagi gimana caranya nge-branding Ya. sesuatu produk, personal gitu ya Fir ya. Maupun tuh nge-build, memulainya tuh gimana gitu ya Mm-mm. Kak. Langsung aja kita Oke. dengan narasumber di sini ada, halo Kak Halo, Yuri dan juga tepuk Kak tangan Faisal. dulu dong. Ya. Yes ya. Yang pertama ada siapa nih Fir kita? Ini ada Kak Faisal. Iya, halo Kak Halo. Mira. Kak Faisal, kita ketemu lagi bro. Waktu itu jadi for information Fir, bahwa Kak Faisal ini dulu pernah hadir di talk show ini, itu sebagai kakak pramuka. Coconut sekali aku. Jadi dia juga kakak pramuka, terus berarti hadir sekali hari ini digital digital marketing atau digital kreatif. Ya sekaligus sebagai founder Asamerta gitu Founder ya. Asameka, dia juga tukang bersih-bersih, dia juga tukang banyak benar enggak ya? Mencakup lah ya. Enggak kebanyakan. Kayaknya saya satpam juga deh. Nah, yang kedua ada siapa Fir? Di sini ada Kak Yuri juga. Halo Kak Yuri. Selamat siang ya. Selamat siang semuanya, salam Ini kenal. asli AA Bandung nih Kak. Oh, dari Bandung, weh guys, tepuk tangan dulu dong. Datang dua dari Bandung. Kumaha? Yuri aja. Yuri aja. Kumaha ada Mangga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. damai. Bandungnya di mana? Bandungnya di Dago. Di Dago. Oh, di Dago. Iya, sebagai head of production juga sekaligus branding juga ya Kak. Iya. Dago tuh nggak jauh dari mulut emang. Apa tuh? Ini. Dago. Oh iya, maaf. Masuk Mulai sih. bercanda agak kayak karian. Oke, kali ini kita sekali lagi akan ngebahas masalah digital kreatif atau digital branding yang akan kita bahas dengan narasumber ini ya. Iya. Jadi perkenalan lu dong. Kalau dari Siapa dulu nih? Yuri dulu deh. Oke. Yuri dari Yuri. Bandung. Aku kerja di salah satu perusahaan brand fashion yang nasional ya. Mungkin semua orang pada tahu. Aku sebagai head of marketingnya, promotionnya sih sebenarnya. Jadi di situ ngerjain semuanya sih, baik dari campaignnya, komunikasinya, terus promonya yang seperti apa. Nah itu aku yang ngurus juga. Terus ada beberapa project juga dengan bidang yang sama di fashion juga. Sebagai head of promotion juga untuk brand yang beda juga, dan banyak deh gitu. Wow, Oke, head of promotion ya. Jadi bisa dibilang ya karirnya juga lumayan nih ya sebagai. Berarti dari awalnya datang ke perusahaan tersebut sebagai apa awalnya? Belum staff doang kan atau asisten gitu? Awalnya sebelum masuk ke jadi sebagai head of promotion ini dulu tuh sebagai social media strategist sih. Ini dari social media strategist masuk lanjut ke digital marketingnya. Baru naik jadi bus dev manager di salah satu perusahaan di Melawai sini. Oke. Baru lanjut jadi head of promotion di brand fashion ini, retail ini. Oke. Kuliah jurusan berarti public relation? Kuliah, enggak, kebetulan di bisnis. Kuliah di bisnis, komunikasi Jauh bisnis. banget ya? Iya, komunikasi bisnis tapi. Tapi emang ada skill ngotak-ngatik gitu atau gimana gitu Kak? Ngotak-ngatiknya Ngotak-ngatik sih apa nih? desain atau yang digital-digital? Sebenarnya sih kalau di kuliahnya tuh memang ada kaitannya ya. Karena kan bisnis kan branding juga kan ya. Nah, jadi kita gimana cara nge-build bisnis ya, berarti ya baik dari komunikasi kita pikirkan, model bisnis kanvasnya kita pikirkan. Nah, itu kan ada kaitannya semua tuh dari desainnya, tapi ya sebelum ke desain ya bisnis kanvasnya dulu aja dibenerin. Benar. Gitu. Jadi dari sebenarnya nggak masalah ya kalau kuliah Benar. sesuai jurusan ya. Karena saya juga punya temen kebetulan dia
dia teknik industri, ya lulusannya jadi desainer busana ya. Gak beda, Jauh ya? tapi nggak apa-apa ya namanya juga. Zaman sekarang tuh Zaman banyak yang sekarang melenceng-melenceng, yang penting sukses Sukses. gitu. Alhamdulillah. Yang kedua kita punya narasumber siapa? Fir? Ini ada Kak Faisal. Halo, Kak. Kesibukannya sebagai apa nih Kak sekarang? Sekarang ya, aku lagi fokus nge-build, tadi yang udah dibilang, build bisnis aku sendiri. Namanya Samerta, Oke. yang bergerak di bidang jasa branding produk. Jadi kan kita tahu lah ya, banyak sekarang para pelaku UMKM memanfaatkan platform e-commerce ya, di Indonesia. Nah, dari keterangan data yang diberikan oleh masing-masing platform, itu sekitar kurang lebih 22 juta pelaku aktif UMKM yang mencari peruntungan di sana. Nah, ketika para pelaku UMKM jualan dan lain sebagainya pasti butuh dong kayak retouching atau retouch bagaimana produknya itu memiliki value dilihat secara visual. Gitu. Pentingnya untuk nge-branding dan juga rebranding gitu ya. Rebranding. Emang awalnya pendidikannya juga kuliahnya emang di apa DKV atau desain? Kalau bicara jurusan, jujur jurusan aku ilmu hadis. Wow. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum. Ya akhi. Iwan, ya Waalaikumsalam. Iya ukti, assalamualaikum. Saya pikir tadi Kita ngambil jurusan wudhu dulu apa nih Kak? Apa gimana? wudhu dulu, kita bersuci dalam debu aja ya tayamum ya. Saya pikir tadi jurusannya Blok M Celduk tapi ternyata beda. Oke, tapi kalau kalian sendiri kenapa tertarik sama dunia digital? Aku kreatif? sebenarnya passion sih Kak. Passion, Dari Faisal. 2017. Ketika itu lagi ada acara, kegiatan-kegiatan organisasi, terus jadi dokumentasi kan. Gak cuman foto, tapi sayang nih kalau misalkan gak didokumentasikan secara visual yang punya alurnya. Ya udah aku buat after movie-nya. Ya, setiap kegiatan-kegiatan aku buat after movie dan lain sebagainya. Sampailah di titik dimana aku punya passion, aku punya kesukaan nih dalam melakukan sesuatu. Tapi sayang kalau misalkan cuman jadi hobi doang. Maka dari itu Dikomersilkan. aku komersilkan dan aku seriusin gitu. Oh, Jadi mulai dari jadi videographer dan editor video di Avimbis Production, kemudian di Dorsata Doctor sebagai digital marketing juga waktu itu. Jadi fokusnya di desain. Hadis kemudian ke digital kreatif ini agak nekat ya, bisa dibilang agak nekat gitu. Nekat Apa yang akhirnya bisa oke, iya deh nih gue bisa gitu. Hijrah menjadi ke digital kreatif gitu. Sebenarnya ke ilmu hadis kayaknya aku tersesat nih. Nggak- Tersesat dalam kebaikan. Oh iya, baik. Perlu diluruskan ya. Sebenarnya itu cuman ini Kak, background pendidikan aja. Tapi aku emang mau menjalankan kehidupan aku sesuai dengan passion aku. Jadi ya background pendidikan aku ilmu hadis, tapi aku pengen gimana cara ngebuktiin kalau aku bisa mencari peruntungan di passion aku gitu. Karena waktu itu aku pernah Kak, diomelin sama kakakku, teteh aku. Jadi teteh aku itu punya counter. Nah, aku mau dikasih counter nih, mau didiriin Counter HP. counter handphone, oke. Dan aksesoris kan. Iya. Aku nggak suka tuh orangnya yang cuma diem aja. Jadi setiap Ngoprek aja lah pokoknya ya. Pulang kuliah disuruh ke sana belajar, belajar dagang dan lain sebagainya. Nah, aku nggak mau karena ngerasa bosen gitu. Terus aku diomelin karena ngapain sih ngedit video gitu-gitu doang. Akhirnya menghasilkan akhirnya kan. Iya, pada akhirnya sekarang menghasilkan. Aku bilang sama teteh aku waktu itu, bilang ya udah kalau misalkan memang dirasa sekarang nggak ada manfaatnya, teteh lihat aja nanti di masa depan gimana. Aku buktiin, makanya itu dari situ kepicu pengen ngebuktiin kalau aku nih dari editing video dan terjun di dunia kreatif bisa menghasilkan. Dan ada Asamerta gitu. Dan sekarang berdiri Asamerta. Kalau Kak Yuri pasti kan udah menggeluti ini tuh dari kuliah gitu kan ya. Ketemu sama teman-teman yang memang sama-sama punya skill dan passion yang digital kreatif dan branding, marketing juga. Ada nggak sih peranan dari yang kayak nongkrong sama teman akhirnya ayo kita bikin apa gitu, peranan peranan satu circle anak muda tuh ada nggak sih Kak? Banyak sih, kebetulan dulu tuh waktu kuliah tuh kita tuh kan sering banget ya anak-anak kuliah pasti kan main kupu-kupu lah ya. Tapi selain kupu-kupu kan ya kita ngebangun relasi itu kan bersama teman-teman. Nah kebetulan tuh kita bikin media digital waktu itu sempat benchmarknya ya kayak Vice Indonesia kayak gitu-gitu. Nah jadi kita ngebangun gimana sih daerah satu apa sih yang ada yang uniknya nih. Nah dari situ kita bikin medianya, kita bikin komunikasi gimana sih. Terus konten videonya harus gimana. Nah akhirnya itu lumayan, itu kan salah satunya projectnya kita bangun di Cilegon ya kebetulan ya. Nah namanya tuh Darurat kebetulan. Nah itu tuh lumayan
lumayan bagus nih wave-nya nih dari situ, dari portofolio awalnya ya. Dari situ kita lumayan berkembang sampai dari Cilegon, Serang, ya sebanten lah ya, nggak sampai semuanya tuh lumayan dapat nama nih karena kita ngebangun bener-bener apa sih yang ada di daerah itu tersebut gitu tuh, unique selling-nya gitu. Nah akhirnya karena kita udah ngerasa kayaknya udah cukup deh ini, kayaknya kita harus coba deh grow out di luar, gimana sih kita masih bisa existing gak sih? Nah akhirnya kita pada mencar nih, ada yang kerja di IDN, dan saya ada di brand fashion ini, terus ada yang satu lagi jadi editor di salah satu artis terkenal di Indonesia juga. Ya pokoknya ya hasilnya dari hasil kita bikin, kayaknya ada keresahan nih di hati nih, daerah kita kok nggak berkembang ya. Yaudah kita bikin media digital kecil-kecilan, akhirnya kita semua ya jadi salah satu orang yang mungkin di daerah kita tuh jadi, oh ada ya ternyata orang dari daerah bisa berkembang di ibu kota gitu. Jadi yang awal cuma satu circle, akhirnya circle ini mencar kemana-mana, akhirnya tumbuh dengan apa ya, makin sukses gitu ya. Alhamdulillahnya gitu. Nih sahabat bicara, sebelum lebih lanjut ngebicarain tentang digital kreatif gitu kan, nih sebetulnya kita kulik lebih dalam lagi kali ya, mungkin para expert yang ada di sini yang mencakupi digital kreatif, yang menjadi fokus digital kreatif itu apa aja sih Kak? Apa hal-hal khusus tertentu ataukah hanya branding, campaign, ada apa aja gitu yang dibahas di digital kreatif? Tadi juga tertarik sama unique selling point ya, karena unique selling point itu kan beberapa brand, beberapa mungkin personal atau daerah kan punya unique selling point yang beda-beda nih. Iya, benar Nah, itu banget. apa yang kalian bisa tangkap dari sana, terus research-nya kayak gimana? Karena zaman sekarang banyak anak muda nih malas riset. Bener. Nah, gue pribadi dulu aku malas banget ngeriset. Ngapain sih riset? Riset itu tuh penting loh. Penting banget. Bahkan untuk naikin followers itu penting juga. Nah, ini unique selling point ini adalah ujung-ujungnya riset gitu ya. Benar Jadi, banget. Nah, dari kalian sendiri tadi pertanyaan Vira sama pengembangannya gimana? Dari Faisal dulu deh, boleh. Pengembangan dari apa nih Kak? Dari yang ditemuin di lapangan. Di teman lapangan. Jadi kalau yang aku temuin di lapangan karena aku kan di Tangerang Selatan ya. Tangerang Selatan itu pecahan dari Kabupaten Tangerang. Nah, Tangerang Selatan itu deket banget sama Jakarta, terus deket juga ke Jawa Barat gitu. Jadi aku ngerasa di Tangerang Selatan itu sangat majemuk dari sisi kependudukannya. Kemudian karena dekat dengan ibu kota, jadi hal-hal yang bersifat digital itu kencang banget di sana, sehingga aku melihat adanya peluang di sana. Dan sekarang kan UMKM juga lagi naik banget ya, karena tadi yang udah aku bilang di platform e-commerce ya banyak banget pedagang aktif yang udah mulai beralih ke sana. Bahkan waktu pandemi kan itu jadi meningkat mencari peruntungan di sana, sehingga aku berpikir aku mencoba untuk mau ngebantu para UMKM yang mencari peruntungan di platform digital untuk menaikkan value produknya gitu. Nah dari situlah mulai muncul untuk aku mengembangkan Asamerta. Itu sih dari hasil riset aku pribadi gitu Kak. Kalau Yuri sendiri unique selling point-nya gimana tuh untuk cari-carinya segala macam tuh? Ada tips kayak kiat-kiat Sebenarnya tertentu gitu? kalau buat nyari USP sih ya kita sih lihat dari apa yang kita sukain dulu ya. Misalkan contohnya kayak aku ini kan nggak fashion banget gitu tuh, tapi ya suka gitu ngeliat orang, kayaknya pakaiannya lucu ya, kayaknya gini ya. Maksudnya kita kan bisa ngeliat dari mix and match dari itunya dulu lah. Maksudnya apakah ini orang ini kalau kita pakaikan pakaian ini cocok nggak sih? Orang ini pakai celana ini cocok nggak sih? Orang ini pakai sepatu ini cocok nggak sih? Atau orang ini berpenampilan rambut seperti ini cocok nggak sih? Maksudnya dari riset personanya orang itu kita kaitkan dengan produk kita punya sih. Kalau misalkan aku sekarang ini ya. Jadi misalkan kayak aku ngerjain satu brand fashion ini kan ada target marketnya. Nah target marketnya ini apakah produk kita nyampe nggak sih ke company, ke komunitas ini? Nah, kan harus ada di riset tuh, risetnya dia berapa sih penghasilannya, terus orang ini berpendidikannya sampai mana sih? Material bahannya apa? Material bahannya cocok nggak sih yang mereka tinggalnya di daerah mana? Indonesia cocok nggak sih kalau bahannya agak tebel? Apakah orang Indonesia sukanya bahan yang tipis? Kan nggak ada yang tahu juga kan. Nah, akhirnya dari riset kecil itulah dapat unique selling point atau poin penting dari kita nih ternyata di sini nih yang bagusnya nih. Di sini nih bagusnya. Ada market baru lagi gitu. Adanya market baru lagi. Intinya sih pentingnya tuh kita dekat sama orang-orang tuh ya kita juga sekaligus meriset siapa sekitar kita sih. Dari situ kita bisa nemuin ternyata dia nih bukan market kita ya. Ternyata dia nih USP-nya, unique selling point-nya si orang ini nih gini ya.
Oh, oke. Kayak ini gini ya. Kalau kedengarannya mudah ini Kak. Mudah emang. Tapi apakah emang bener mudah atau emang ada challenging tersendiri dalam menggeluti ini selama Kakak dari sekian tahun ada di dunia digital kreatif ini, apakah emang ada apa tantangan tersendiri gitu? Tantangannya ya tiap tahun beda ya. Maksudnya kayak 2019 sampai 2022 tuh kan market berubah. Kepribadian orang berubah. Iya. Apalagi baik dari pas kita habitnya berubah. Dari kita mulai sebelum COVID, orang yang biasanya habitnya beli langsung, customer ketemu sama buyer, sekarang udah enggak. Sekarang orang di rumah aja bisa belanja. Iya, benar. Oke. Orang tanpa ketemu aja bisa langsung ketemu. Maksudnya bukan ketemu ya, maksudnya bisa langsung beli. Nah itu kan udah banyak pergeseran. Nah di situ sih sebenarnya buat saya, buat teman-teman saya juga yang di luar sana sih, kita kesulitan itu adalah ini apalagi yang berubah ya di 2023 ya. Apalagi nih yang seru di 2023 What's ya. next? What's next gitu, apa challenging-nya apa nih gitu. Tapi sebenarnya challenging-nya itu ya sebenarnya nilai plus buat kita buat terus belajar sih. Maksudnya learning by doing-nya di situ. Oke. Kalau Faisal sendiri 2023 dia kan udah jelasin bahwa tadi ada old school selling point ya memang Iya. bedanya. Maksudnya Benar. dulu kita bisa datang door to door gitu ya. Benar. Maksudnya kalau kita sebagai marketing bisa door to door ya. Maksudnya kayak dulu gua ke presentasi ke beberapa sekolah-sekolah ngejelasin produk kayak begini gitu Iya. kan. Kalau sekarang kan semua nggak harus begitu ya. Nggak harus Nah 2023 apa yang membedakan menurut lo Sal nih untuk digital kreatif ini? Karena kalau menurut gue nih ya, gue kan ngerasain, bukan gue tapi kita semua merasakan dampak dari pandemi itu seperti apa. Ya orang-orang sekarang sudah banyak lebih ke digitalisasi, apa-apa jadi digitalisasi gitu Iya, kayak. oke. Di rumah sekarang bisa work from home gitu, jadi lebih banyak berselancar di internet sehingga jumlah pengguna internet itu jauh lebih banyak saat ini, sehingga kebutuhan orang untuk bisa mencari peruntungan di digital itu lebih banyak gitu, sehingga gue ngelihat kayak ini orang yang tadi jualan door to door terus juga ke lapangan satu-satu dan lain sebagainya, sekarang orang udah bisa memanfaatkan platform digital gitu ya. Sekarang TikTok juga udah bisa jualan live TikTok gitu, terus juga di Instagram juga live Instagram juga udah bisa jualan gitu dan lain sebagainya. Jadi gue ngeliat kayaknya psikologi orang saat ini sudah sangat memanfaatkan digitalisasi gitu. Psikologi gitu Psikologi ya Kak. orang. Kalau misalkan tadi sempat mention tentang TikTok, Instagram, YouTube, apalagi sih yang bisa buat jual-jualan tuh banyak lagi lah gitu. Yang paling disarankan nih dari Kak Faisal ke sahabat bicara gitu yang mau memulai bisnis gitu, paling menyarankan platform apa kalau untuk memulai jualan? Platform apa untuk memulai jualan? Ya. Kalau aku sih, kalau ini kan pendapat pribadi ya, lebih ke platform yang memang itu sudah disediakan fitur-fiturnya, sudah disediakan ruangnya untuk berjualannya, kayak e-commerce itu sih. Oh, e-commerce. Iya, gitu, oke. aku sih kalau menurut aku pribadi ya itu menjadi lahan yang paling penting buat teman-teman mulai. Sebelum kalian nyentuh ke platformnya sebenarnya apa sih sebenarnya kiat dari Yuri, dari fase Yuri dulu nanti. Apa sih sebenarnya kiat seseorang nih, misalnya gue pribadi nih, lu kan misalnya lu sebagai orang nge-branding produk, personal juga gitu kan, personal juga misalkan kalau gue mungkin besok mau maju sebagai pemimpin apa, berarti kan ada yang harus di-branding dan gue harus di-branding kan. Sebenarnya apa sih yang harus dimulai dari seorang digital kreatif ketika dia mau mulai project nih, gue mau dulu deh build brand nih, gimana ya maksudnya, apa harus yang dibangun dulu dari awal? Jiwanya kah, kreativitasnya kah, atau apanya, atau risetnya kah, atau seperti apa sih? Jadi soal bicara nih besok kalau misalkan mungkin baru masih kuliah, yang lagi di dunia jurusan public relation atau bisnis atau DKV atau broadcasting, yang besok mau jadi seperti mereka, ya apa yang mesti dibangun dari awal nih sebenarnya? Goals-nya dulu sih. Goals-nya dulu, oke. Goals-nya dulu. Kalau kita udah dapat goals-nya, baru kan keluar tuh objektifnya kita mau apa kan. Nah dari objektif kita itu baru keluar poin-poin buat dapetin objektifnya itu. Nah baru setelah kita dapat, barulah kita riset kira-kira cocok gak sih personanya kita as a person untuk menjadi seperti itu gitu. Kalau misalkan kita rasa kayaknya too much deh, kayaknya kalau terlalu effort nggak akan dapet deh. Sebenarnya sih intinya kalau aku sih bisa nyaraninnya goalsnya dulu sih. Kalau misalnya goalsnya clear, funnelnya clear, mau jadi apa, turunannya clear, baru masuklah ke komunikasinya.
Misalnya dia udah dapat goalsnya nih, komunikasi gue harus gimana ya biar dapat goalsnya yang kayak gini. Oh, berarti gue mungkin harus lebih merakyat mungkin. Oke. Atau gue mungkin bisa lebih agak menggebu-gebu gaya komunikasinya. Nah dari situ kan keluar tuh, oh ternyata gue kalau harus jadi seorang ini persona A, gue ya komunikasi harus kayak gini nih. Baru turun dari komunikasinya, baru kita lihat campaign-nya harus gimana nih. Dari campaign-nya kan, oh kayaknya campaign-nya kalau gue menggebu-gebu berarti gue harusnya mengajak orang buat lebih bersemangat. Di setiap campaign-nya gue harus semangat ya kan. Nah, baru turun dari semangat itu, turunlah gimana nih cara mendekatkan diri, aktivasinya lah. Aktivasi digital, offline-nya ya. Ya kita lebih dekat lagi nih, gimana sih lebih dekat sama customer-nya, lebih dekat sama audiensnya. Baru deh biasanya kalau mereka udah dapat personal touch-nya, ya pasti customer langsung sih klik aja sama kita gitu. Oke, kalau lu Yuri kan bahasnya personal touch. Kalau dari lu sendiri kan tadi megang UMKM ya, berarti sebuah brand produk yang memang udah ada barangnya. Kalau lu sendiri nge-build-nya atau harus apa nih yang orang kalau UMKM nih mau nge-build sebuah, misalnya contoh ya gelas ini deh, dia mau UMKM si gelas ini gimana tuh bro? Iya. Menarik sih ini. Sejauh gua bergelut di industri digital kreatif, yang menjadi poin penting atau menjadi poin utamanya adalah kreativitas dan inovatif. Gitu. Kenapa? Karena kalau menurut Panji ya, Wijanarko, beliau bilang lebih baik lu sedikit lebih beda daripada sedikit lebih baik. Iya, setuju. Lebih beda daripada sedikit lebih baik. Iya, jadi yang paling penting adalah kreativitas dan inovasi. Jadi ketika lu mau punya produk, lu mau punya usaha, coba lu riset kompetitor lu seperti apa. Kemudian apa yang membedakan dari produk kompetitor lu dengan lu, gitu. Nah, ketika lu punya hal yang unik tadi, yang unik kemudian berbeda dari yang lain, itu menjadi chance buat produk lo. Gitu. Yang sekarang kita lihat kan berkaitan dengan personal branding yang Dilan KW kan kamu nanya, nah itu kan berbeda dengan yang lain. Terus Fajar Sad Boy gitu. Nah, itu kan menjadi hal yang unik sehingga itu bisa jadi itu chance-nya besar untuk jadi branding itu bisa diterapin bukan hanya ke dalam produk tapi ke dalam personal juga bisa gitu ya Kak. Jadi yang pertama mungkin kayak misalnya contoh bakso. Semua orang bisa jualan bakso pertama. Mau jadi yang terbaik yaitu urusan masing-masing. Maksudnya ada yang rasa yang terbaik, ada tempat yang terbaik. Tapi kan apa yang bisa membedakan bakso ini sama bakso yang lain? Nah, itu kalau produk misalkan atau sebuah brand. Kalau persona misalkan yang tadinya lo bilang bisa tadinya mungkin bergebu-gebu atau yang tadinya marah-marah atau lo mau jadi yang lucu-lucu gitu kan. Kayak contoh ya, kakak boleh ini ada bunganya lu ijo-ijo lu muntah kucing ini boleh dijual kakak. Jadi kan kayak hal-hal yang itu jadi personanya seseorang gitu ya. Kayak gitu atau misalkan kayak misalkan contoh ya, kita tahu lah misalkan kalau gue disuruh nebak nih Vira ya. 3 2 1 go, open the door. Wah, Close the door. Udah tahu. Ya, branding. Siapa itu? Om Ded. Ya begitu berarti ya. Maksudnya itu yang harus di-build gitu ya berarti ya. Tapi banyak tahu kan sekarang tuh ada yang ngejualan cilung. Dia cuma jualan cilung sebagaimana cilung yang kayak pakai tusukan, aci dan digulung-gulung tapi dia videoin gitu. Dan itu jadi market sendiri, jadi orang udah tahu cilung, kayak semua orang bisa jual cilung, tapi hanya dia yang ngejualan cilung sambil di-record gitu. Ada juga somai pink. Semua orang di somai kan, iya kan? Di Bandung banyak somai, tapi dia bener-bener total gitu kayak baju dia pakai pink, topinya pink, sepedanya warnanya pink, tempat buat naruh somai juga pink, somai pink. Ya jadi itu sempat heboh dulu di CFD ya, di Car Free Day ya, heboh banget ya. Enak lagi, terus kalau foto sama dia kayaknya sebuah kemewahan gitu ya. Bisa foto sama dia lagi sepedaan bareng gitu. Itu gue lakukan dulu soalnya ya. Sama lagi. Iya. Kayaknya kayak bangga gitu bisa foto sama Sukati, dia lagi jalan sepedaan di belakangnya tuh di depannya. Tuh, mengenai digital branding atau digital kreatif sekarang sebenarnya apa sih yang benar-benar tuh kayaknya tuh di 2023 ini digital kreatif tuh jadi sebuah kepatutan dan keharusan yang dilakukan gitu loh. Menurut lu sendiri apa? Karena kalau dari lu sendiri dari pengalaman kalian berdua nih khususnya, apa produk yang dari awalnya kalian benar-benar door to door atau cari dengan menggunakan cara old school, tapi akhirnya dengan digital kreatif jadi sesuatu brand yang kayaknya wow, jadi kayak sellingnya bagus, terus top of mind orang kayak gitu. Itu ada nggak sih menurut kalian sendiri? Ya brand tempat saya bekerja ya kan siapa sih yang nggak kenal ya? Ya top of mind banget lah. Siapa yang 3 detik lah ya? Ya 3 detik ya siapa sih yang nggak tahu 3 detik. Nah terus ya kita kan tadinya awalnya jualan fokus di offline. Maksudnya di mana semua orang datang ke toko, terus orang beli, saya mau baju ini ya, saya mau beli ini ya. Ya udah sekarang
orang bisa beli kayak gitu. Tapi kan sekarang pergeserannya banyak tuh yang dari tadinya orang beli door to door, yang datang ke toko kita, terus sekarang bergeser kemana orang bisa lebih lanjut beli langsung pas kita live TikTok. Nah itu kan sebuah hal yang beda banget tuh, baik dari kita personal di tim juga. Oh ternyata marketnya tuh orang udah gesernya sekarang market audience sukanya beli ya udah tiduran, lihat barang yang dia suka lagi live. Aku mau ini dong check out, tapi tinggi badan aku segini, berat badan aku segini, cocok gak pakai baju apa? Oh kakak bisa pakai baju ini dong, pakai baju ini aja. Kan balik lagi ke personal touch-nya kan. Jadi di mana sekarang tuh walaupun udah geser di mana orang udah belinya langsung bisa sambil tiduran, bisa sambil menghayal, udah bisa itu kan ya itu udah pergeseran banget tuh. Nah, itu yang kita lakukan sih di brand yang aku tempat bekerja ini ya. Dari yang kita fokus hard to sell-nya offline, sekarang gimana caranya online kita lebih gede gitu. Nah, jadi kita lebih jualannya ya di TikTok, kita live, kita lebih dekat sama audiensnya. Kakak mau baju yang mana? Mau kita coba nggak? Oh, kayaknya bagus deh kak. Ya udah langsung check out aja. Nah, di situ kan langsung orang di mana orang bisa langsung lihat produknya tanpa harus datang, tapi bisa langsung check out dan langsung dapat income. Presentasinya juga lebih banyak lagi. Lebih ya. banyak. Ya. Audiensnya lebih luas lagi. Benar. Jangkauannya se-Indonesia gitu kan. Bisa lah sedunia. Karena kan platformnya kan dunia. Betul. Ya. Coba kalau dari lu sendiri gimana Sal? Kalau gue kan memang ketika terjun udah langsung digital kreatif ya. Jadi udah langsung kayak digitalisasi banget gitu. Cuma ya perjalanan gue selama ini ya tadi nawarin ke teman terdekat terkait dengan jasa gue nih, lu punya dia punya cafe, dia punya jualan, lu mau gak nih gue branding produk lu gitu. Nanti dari mulai tahap produksi sampai dengan posting udah gue ngurusin gitu. Itu biarin bayarannya adalah portofolio gue gitu. Itu mulai lama-lama orang tahu kayak kalau misalkan mau nge-branding produknya udah tuh ke Faisal aja dia Asamerta, dan sekarang udah mulai pakai SEO, kemudian juga digital marketing ya, sehingga udah mulai banyak terjangkau luas, dan sekarang alhamdulillah jatuhnya sebagai apa ya, vendor. Jadi ada salah satu perusahaan Jepang namanya Creek and River gitu. Jadi dia udah jatuhnya sih sekarang gue udah jadi kayak vendornya mereka. Ketika mereka ada klien-klien dari Jepang dilempar ke gue untuk masalah editingnya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi sangat membantu lah ya untuk digital marketing ini. Peranan tentang digital marketing dan digital kreatif nih, sahabat bicara, ada sebuah berita di sini di mana inovasi digital bangkitkan ekonomi kerakyatannya Jateng. Jadi apa yang kita obrolkan ini masih selaras dengan yang dilakukan oleh Pak Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Dalam menumbuhkan ekonomi kerakyatan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah lama fokus mengembangkan giat pelaku usaha di daerah, seperti adanya program Lapak Ganjar, ada Hetero Space juga, dan juga inovasi kredit kerakyatan yang telah digagas oleh Pak Ganjar dengan rekan-rekannya di Provinsi Jawa Tengah. Nah, mungkin di sini teman-teman belum ada yang tahu Hetero Space itu kayak seperti wadah yang sudah ada di 3 kota, ada di Semarang, ada di Solo, dan juga ada di Purwokerto. Dan di sana itu dikumpulin para kreator-kreator kreatif digital, disediakan fasilitas wadah, media sosial juga ada Lapak Ganjar, UMKM yang awal-awal baru mau merintis usahanya bisa dengan gratis dipromosikan di akhir pekan dengan adanya market dan juga adanya insight-insight yang banyak gitu di akhir pekan. Dan bagaimana nih respon dari narasumber menanggapi adanya sosok pemimpin yang memiliki keterkaitan, yang memiliki interest dengan hal-hal digital inovasi kreatif ini? Apakah ini suatu tindakan yang layak untuk diapresiasi, didukung? Mungkin boleh dari Kak Faisal. Sangat layak sih untuk didukung, karena aku sendiri kan pelaku digital kreatif ya, sehingga hal-hal yang berbau dengan digital kreatif aku sangat suka gitu. Nah, ketika ada seorang pemimpin yang menyediakan area, yang menyediakan wadah untuk rakyatnya atau para pelaku UMKM untuk bisa mencari peruntungan di sana, iya itu satu hal yang sangat positif gitu. Karena dampak dari industri digital kreatif itu sangat positif juga gitu. Karena sekarang tadi yang aku udah bilang, udah banyak orang yang lebih berselancar di dunia internet lah, sehingga chance-nya akan besar ketika menggunakan area-area digital gitu. Dari Yuri sendiri gimana? Bagus sih. Maksudnya
gimana ya, kita kan kalau di daerah beda ya, kita tinggal di ibu kota, kita tinggal di big city lah ya. Bagi teman-teman yang di second city kan agak susah ya dapat informasi tentang mengenai digital, mengenai gimana sih cara jualan yang baik. Sebenarnya program yang Pak Ganjar lakuin sih sebenarnya udah bagus banget ya. Apalagi dengan dimulainya di Jawa Tengah yang aku lihat sendiri dari segi, maaf kalau bisa dibilang pendidikannya berbeda dengan pendidikan yang ada di ibu kota kan. Environment-nya juga berbeda. Environment-nya berbeda, terus cara berpikirnya juga berbeda. Cara itulah yang menurut aku sih yang bisa banget mendukung mereka-mereka ini untuk bisa bersaing dengan orang-orang yang ada di ibu kota sih. Maksudnya dengan platform inilah ya saya harap sih dari pelaku yang ada di industri kreatif sih bisa ikut membantu juga ya buat para UMKM kecil. Biar bisa bersaing, setidaknya bisa menjadi salah satu persaingan lebih bagus lah di industri ini gitu tuh. Jadi jangan cuma kita-kita yang di ibu kota saja yang merajai gitu tuh. Tapi harapannya sih dengan adanya ini mungkin Pak Ganjar bisa lebih makin bersemangat buat memajukan industri-industri yang di daerahnya sih. Jadi at least mereka yang ada di daerah bisa bersaing juga dengan ibu kota. Setuju banget, karena pariwisata di sana juga bisa naik nantinya. Itu banget. Karena dengan adanya makanan yang Iya. enak, mungkin ada fashion yang atau tempat Bener. belanja yang kece. Kayak hidden gem yang kayak misalkan di Wah. daerah-daerah gitu kan. Nah, itu bagus Lu banget. pribadi pernah nemu hidden gem di tempat apa jauh di pelosok tapi dari platform media digital ini nggak sih? Lu Pernah. Kalau Yuri dulu deh, Yuri dulu. Pernah gue, kalau aku di Jogja kebetulan, di Semarang aku pernah ada tempat makan yang mungkin aku tuh cuma taunya ini yakin nih tempat makannya, tapi pas soalnya di TikTok rame banget kan, jadi ya udah kita coba ke sana dan emang enak sih, salah satunya soto apa gitu aku lupa di daerah Semarang dekat alun-alun itu. Wah ini enak banget nih, ya, itu taunya dari mana, dari digital. Dari Instagram. Dari Instagram, dari gitu ya. scrolling, terus dari rekomendasi kayak kemarin aku ada namanya Pantai Pandan juga di Carita tuh. Itu orang nggak tahu itu pantai kayak gimana, tapi pas kesana, wow, ini pantai loh, pantainya nggak kalah saing sama Bali, itu di daerah tuh. Iya, benar juga. Tandanya Power of social media. dibawa sama arus sosial media menurut aku sih, ya, ayo kapan lagi gitu. Kalau lu sendiri ada nggak? Oh, di Tangsel sih. Tangsel? Jadi gue Nah. ngerasa kayak emangnya ada ya di Tangsel itu tempat outdoor yang cafe kemudian temanya outdoor gitu. Nah dari hasil ya, tadi scrolling Instagram, TikTok, wah ternyata ada nih di Tangsel cafe outdoor. Gue lupa nama tempatnya apa di daerah Ciater. Gak tahu sekarang masih ada atau enggak. Gue ngerasa wah gila ini jadi apa ya hidden game banget Oh nih. yang vibes kayak Bali gitu bukan sih Kak? Bukan, beda ya? Gak tahu. Beda kafe ini kita omongin Kayaknya ini. beda. Beda kafe dan beda daerah. Oh di Tangsel juga, tapi Oh, kayak Tangsel pasir-pasir gitu. Jadi kayak Bali. Oh iya, Ini gua beda. tahu itu ada. Itu juga ada. Kayaknya di Alam Sutra. Di Alam deh. Sutra deh Di Alam kayaknya. Sutra, Kan, bukan. masih di Tangsel. Alam Sutra Tangsel. Tangsel, Iya, Tangsel bener. gitu. Iya. Iya. Tapi ada bukan di Alam Sutra. Bukan Alam Sutra, ada Tapi lagi. ada di Alam Sutra, bukan Alam di Sutra kan ada. Iya. Ada. Gimana kata telepon ownernya aja? Lu di mana sih kafe sebenarnya? Ini debatnya malah sampai debat. Tapi intinya gini ya, bahwa sahabat bicara bahwa sebenarnya sepengaruh itu ya ternyata digital kreatif sekarang. Benar. Sepengaruh itu karena Sepengaruh itu. bukan hanya tentang bukan hanya brandingnya atau produknya yang memang jadi apa ya berarti ya Jadi highlight jadi utamanya. highlight utama atau jadi punya branding jadi dikenal nggak hanya itu aja tapi Iya. pariwisatanya dia misalkan gini dengan ada hidden gem itu lu jadi datang ke situ ke Semarang itu untuk misalkan lu nyari soto yang lu penggiat soto atau pecinta soto Nah. lu kan datang ke Semarang gitu Iya, kan asli. lu misalkan lu rumah di mana lu jadi akhirnya ke Jawa Timur gitu Nah. untuk Vira pun begitu. Vira mungkin ada nggak pengalaman kayak gitu? Vira jadi lagi pengen ke Jogja Kak, karena Nah. waktu itu Vira ngeliat salah satu postingnya di Lapak Ganjar, ada yang ngejual marshmallow enak itu di Jogja gitu. Jadi pengen Oh, dan oke. nuansanya tuh ya cuma Malioboro gitu. Jadi pengen ke Jogja, pengen beli marshmallow yang kayak ada di Lapak Ganjar gitu. Oh gitu, oke. Sangat pengaruh sekali. Sangat pengaruh Iya. banget ya. Kalau gue sih sangat Khawatir. berpengaruh kalau ada mantan di sana. Berat sih, berat. Udah lah kita nggak salah ya. Aduh, berat ini kalau ini ya. Berat. Ya, biar. Dan tadi kita udah ngobrol banyak tentang bagaimana harusnya uniqueness, branding, value meningkatkan apa ya selling produk kita juga gitu kan. Apakah ada harapan mungkin dari kakak-kakak di sini tentang dunia digital ataupun marketing, branding di Indonesia saat ini tuh harapan itu kayak gimana? Gitu. Dari siapa? Oh, dari Ya, aku Yuri dulu dulu ya. boleh. Harapannya sih semoga digitalisasi itu menyeluruh ya, nggak cuma di satu daerah doang, nggak cuma di big city doang, tapi di seluruh daerah sih. At least mereka semua bisa, ya ada tadi yang kayak aku bilang dapat kesempatan yang sama buat teman-teman di ibu kota biar bisa bersaing sih. Terus jangan pernah berhenti buat riset, buat belajar, buat mencoba semuanya.
baik yang tadinya yang kita anggap TikTok itu sebagai platform yang receh, sebagai platform yang mungkin orang tuh nggak gua banget nih, nggak branding banget nih. Tapi di situ sebenarnya ada lahan baru yang mungkin bisa kita lebih explore sih. Dan di situ marketnya lebih luas karena mereka social commerce. Dan itu buat teman-teman UMKM jangan sampai kelewatan deh. Mumpung trennya lagi bagus, mumpung 2023 masih awal, jadikan 2023 sebagai langkah yang baru untuk memulai hal yang lebih baru. Jadikan 2023 jadi hal yang baru untuk memulai hal yang baru. Iya, Makanya ya. Kak Faisal, Biasa. harapannya? Harapan kedepannya sih banyak pemerintah yang mencontoh tadi gerakan Pak Ganjar menyediakan lapak-lapak untuk para UMKM. Karena yang aku lihat majunya UMKM itu sekarang untuk saat ini karena digital kreatifnya gitu. Ketika banyak pemerintah di setiap kota menerapkan hal serupa, maka akan banyak para UMKM yang lebih ketolong lagi karena kalau kita lihat di e-commerce itu sangat menguntungkan, tapi kan saingannya besar dan membutuhkan modal yang mungkin cukup banyak juga. Ketika ada yang mewadahi dan ada yang memberikan fasilitas, maka akan lebih terjangkau untuk para pelaku UMKM di Indonesia. Impactful lah ya pokoknya ya. Apapun itu kreativitas kita sebenarnya sangat bisa berpengaruh untuk personal atau bahkan untuk orang banyak gitu ya. Bahkan untuk hidup orang bisa membantu ekonominya, bisa membantu apapun itu lah ya. Jadi thank you so much. Ini sebenarnya digital, kalau bisa dibilang adalah digital marketing atau digital marketing itu kayak hal yang sudah biasa. Biasanya itu dalam arti gini, banyak semua perusahaan, bahkan kita sekarang pun sebenarnya lagi melakukan digital kreatif gitu. Tapi sebenarnya pengaruhnya apa dengan talk show kita, orang mungkin jadinya nanti dapat ilmu atau dengan digital kreatif yang kita promosikan tempat-tempat tersembunyi jadi ketahuan kayak gitu kan. Dapat knowledge, dapat insight baru gitu. Gitu. Nah, karena juga gue ingin memberikan informasi bahwa kalau Anda juga nih untuk sahabat bicara dan juga sahabat Ganjar, kalau mau tahu kegiatan-kegiatan sahabat Ganjar, apalagi kita banyak banget kegiatan-kegiatan event-event musik seperti adanya konser mini, ada juga Ganjar Prana Festival. Mau tahu hadir kota-kota mana ya, bukan hanya dari UMKM-nya aja, tapi ada hidden gem yang dimana Ganjar Prana Festival bisa hadir di kota-kota Anda bisa datengin langsung, kunjungi aja Instagram kita, media sosial kita juga ada di Instagram, Facebook dan Instagram, di Twitter. Instagramnya ada di Sahabat Ganjar 2024, kemarin banyak banget tuh recap dari kegiatan kita di Sahabat Ganjar, khususnya di Ganjar Prana Festival ke-6 di Yogyakarta. Siapa tahu hadir di kota Anda besok. Habis itu ada juga di Facebook kita di Sahabat Ganjar, dan juga di Twitter Sahabat Ganjar ID. Jadi follow aja media sosial kita dan jangan lupa untuk apa, Fir? Untuk mendapatkan merchandise, kalau ada yang mau punya merchandise, tumblers, juga ada meja, topi, itu bisa dapatkan di berbagai e-commerce seperti di Shopee dan juga di Tokopedia. Dan pastiin ya kalian gak ketinggalan info tentang update ya podcast Sabi ataupun talk show Sabi lagi nih, karena kalian harus subscribe dulu YouTube dan juga nyalakan loncengnya. Itu dia pembicaraan kita hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Close dong guys buat narasumber kita, kece banget. Semoga thank you so much. 2023 bisa jadi branding yang lebih baik, bukan hanya buat produk-produk tapi juga buat diri pribadi. Amin. Ya, gua akan branding. Kalau 2003 terakhir nih, 2003 lu sendiri akan membranding diri lu seperti apa? Menjadi orang lebih fun kayaknya. Lebih fun. Oke. Biasanya emang set boy ya bagaimana? Lebih jutek sih. Lebih jutek lah ya. Kalau Faisal sendiri apa 2003 mau branding lu diri lu apa seperti apa? Lebih chill. Lebih chill. Iya, karena orang ngeliatnya gue pusing mulu kayaknya. Oh, pusing mulu. Jadi kayaknya lebih calm gitu ya. Iya. Berarti kurang kerjaan dong kalau begitu ya. Kalau enggak, dengan adanya banyak kerjaan tapi gue bisa mengatasinya dengan chill gitu. Oh, dengan chill. Oke. Vira 2003. Kalau Vira mau olahraga, Kak, pokoknya mau olahraga aja udah gitu. Olahraga aja. Olahraga, iya. Kalau Kamatir. seperti saran saya olahraga plus kurangin makannya ya, Vira. Kalau saya sih 2023 semoga branding saya adalah lebih sehat dan bisa lebih membahagiakan orang banyak. Amin. Amin Itu Allahumma dia. amin. Terima kasih banyak atas waktunya kakak-kakak di sini juga kelas Kamatir. Itu dia sahabat bicara. Harus kita akhiri nih obrolan seru ini. Vira di sini pamit undur diri, juga ada narasumber Kak Faisal, Kak Yuri, dan Kak Mahathir. Muhammad. Pamit undur diri. Siap. Dadah. 3, 2, 1, close the door. Thank you banget, Yor. Thank you banget, Yor. Thank you. Alhamdulillah. Foto dulu. Jangan dilepas. Foto dulu. Thank you Mas Yuri. Ya Terima Allah. kasih. Terima kasih Fira. Duduk. Duduk aja, Bro.